Pendahuluan, mengkaji konsep dan unit analisis. Politik pasca Orde Baru merefleksikan logika dan mekanisme politik baru bagi masyarakat dan elit di semua level kepolitikan. Politik baru menggambarkan resistensi terhadap politik lama yang otoraktik, represif, dan memusat atau sentralisme. Interpretasi atas politik baru selain sebagai bentuk perlawanan, juga dipahami sebagai lahirnya polisentrisme atas konsekuensi dari desentralisasi. Polisentrisme sendiri diartikan secara sederhana sebagai perjuangan kolektif masyarakat atau daerah untuk menolak ide dan gagasan lama penguasa yang dianggap telah melemahkan identitas dan kekuasaan mereka. Sebagai dampak dari tumbuhnya politik baru dan polisentrisme di Indonesia, lanskap politik di level lokal pun turut berubah. Otonomi daerah, redistricting, dan pilkada atau pemilu kada adalah sebagai wujudnya. Namun demikian, tidak semua kemunculan politik baru menghadirkan kebaikan bersama bagi warga masyarakat. Misalnya di India, salah satu negara demokrasi besar di dunia, demokratisasi yang mencetuskan politik baru justru semakin memantapkan politik kasta dan kelas. Akibatnya, politik lokal di India sangat dinamik dan rentan akan ledakan manipulasi politik. Perubahan politik ke arah demokrasi tidak selamanya berakhir baik. Kalaupun proses demokrasi itu berjalan baik, selalu saja proses penyesuaian political alignment dan political adjustment atas perubahan politik terjadi dengan cukup pelik. Di antara kepelikan tersebut adalah munculnya bos-bos ekonomi yang menjadi elit politik formal maupun local strongman dalam politik lokal. Kehadiran mereka berkolerasi dengan ketergoncangan politik kekuasaan pusat akibat tercetusnya polisentrisme yang menolak pusat yang bercampur dengan menguatnya politik identitas di daerah. Politik lokal di Indonesia sepertinya mesti dikaji bukan hanya dari aspek strukturalisme semata, seperti otonomi dan good governance, manajemen dan pelayanan publik, dan lainnya yang bersifat struktural, tetapi juga harus mulai dipahami dan dilihat dari aspek agensi. Menurut Myrdal, hal ini dilandaskan atas 3 argumen yang saling berkaitan. Pertama, local strongman tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jejaringan. Berkat struktur yang mirip jejaringan inilah, para orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan yang jauh melampaui pengaruh para pemimpin dan para birokrat lokal formal. Kedua, orang lokal melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai strategi bertahan hidup. Ketiga, local strongman secara langsung ataupun tidak telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah. Politik lokal di Indonesia menjadi semakin dinamik setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kekuatan masyarakat mulai merembes masuk ke lembaga-lembaga formal. Keadaan ini lebih kurang merupakan legasi positif dari rancangan kolonial Belanda untuk menyediakan kesempatan kepada masyarakat awam untuk terlibat dalam kepolitikan. Selama 30 tahun lebih, Indonesia di bawah kekuasaan rezim otoraktik 1966 sampai 1998. Sistem politik di tingkat pusat maupun lokal sangat terkendali oleh pusat kuasa di Jakarta. Akibatnya, badan eksekutif dan legislatif di kabupaten kota dan provinsi terkunci dalam hegemoni Jakarta. Politik lokal sebelum reformasi, akar dan kiprah orang kuat lokal. Dinamika politik lokal di Indonesia selalu berubah sepanjang waktu pada era sebelum kemerdekaan misalnya. Politik lokal di Nusantara menunjukkan potret yang muram, karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat tradisional dan totaliter. Akibatnya, sebagian besar lapisan masyarakat hanya diakui sebagai hamba, bukan warga. Dan mereka juga tidak pernah menjadi subjek pembangunan semasa itu. Berbagai bentuk pajak dan upeti yang ditarik oleh penguasa melalui aparatur represifnya menjadikan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Politik lokal era reformasi, kedikdayaan orang kuat lokal. Ambruknya Orde Baru sekaligus menandai polisentrisme baru yang menolak kuasa pusat dengan menggantungkan harapan yang sangat tinggi pada jiwa zaman saat itu atau reformasi politik. Otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 dan dilaksanakan 2 tahun kemudian membuka peluang bagi pembatalan berbagai mekanisme pungutan liar, pemberhentian penjarahan keuangan negara oleh elit lokal, dan penolakan atas budaya bosisme dan lokal strongman di daerah. Perubahan haluan dari politik lama yang tersentralisasi dan terkontrol kepada politik baru yang lebih terdesentralisasi dan egaliter membawa angin segar bagi politik lokal di Indonesia, setidaknya pada tahun-tahun pertama reformasi. Namun setelah melewati bulan madu reformasi yang sebentar, beberapa sarjana segera menangkap pertumbuhan pesat para broker politik dan lokal strongman di level lokal, yang mulai mengambil alih kekuasaan maupun memperkuat akses kontrolnya terhadap politik lokal. Penutup. Politik lokal di Indonesia mengalami turbulensi yang dramatik selama beberapa dekade terakhir. Ada masa di mana politik lokal terintervensi oleh campur tangan kepentingan elit politik pusat, khususnya pada periode awal kemerdekaan dan semakin mengakut pada era rezim Orde Baru.
Tetapi, ada pula masa di mana politik lokal berhasil menonjolkan jati dirinya, khususnya pada saat reformasi ini. Dua hal yang menonjol dari kedinamisan politik lokal di Indonesia. Pertama, politik lokal di Indonesia selalu berusaha dikendalikan oleh pusat karena sumber-sumber dayanya yang menggiurkan. Kedua, munculnya local strongman sebagai akibat hal yang disebutkan pertama. Dalam konteks lain, politik lokal juga mesti dipahami sebagai arena persaingan antara tiga kekuatan besar, yaitu 1. Birokrat yang berlatar belakang bangsawan yang berhasil bertahan hidup melewati berbagai macam rezim sejak periode kolonial. 2. Birokrat yang berasal dari masyarakat awam kebanyakan. Dan 3. Para local strongman. Munculnya orang kuat lokal dapat dipastikan melalui dua sumber. Sumber pertama, orang kuat lokal yang diletakkan oleh rezim Orde Baru untuk mengawasi dan mengendalikan elit politik lokal. Dan sumber lainnya tercetus karena resistensi sentralisasi pusat. Dan politik lokal di Indonesia sebelum dan setelah transformasi politik tahun 1998 diwarnai oleh peranan para politik lokal strongman ini.